Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uci Z Channel. Nah, kali ini kita akan berbagi tentang cara untuk meriset rencana hasil kerja yang ada di PMM yang kita isi kemarin. Kita kembali lagi ke pengelolaan kinerja. Nah, bisa kalian lihat di sana kalau saya sudah melakukan pengisian kinerja dan sudah disetujui oleh kepala sekolah. Nah, tinggal menunggu periode pelaksanaan kinerja. Nah, ini sudah diisi sampai masa periode untuk Januari sampai Juni 2024. Nah, sekarang kita tinggal bisa mengecek perencanaan kinerja yang sudah saya isi kemarin. Saya ingin meriset karena saya mengisi kemarin itu hanya 32 poin. 32 poin itu batas minimal untuk pengisian poin kinerja supaya tidak berwarna merah. Nah, jadi rencananya saya akan mengisi untuk 40 sampai 50 poin dalam kinerja. Makanya saya ingin meriset. Nah, bisa kalian perhatikan di sini poin saya yang sudah saya ajukan hanya 32, hanya batas minimal untuk pengisian kinerja. Nah, jadi sekarang kita akan meriset ke bagian kita akan keluar dulu di aplikasi kinerja ini. Setelah keluar nanti kita akan masuk ke aplikasi WhatsApp karena linknya ada di bagian WhatsApp saya. Jadi silakan perhatikan. Setelah saya salah mengisi rencana hasil kerja saya di PMM ini, maka kita akan meriset ulang. Jadi nanti akan kembali lagi ke nol seperti belum kita kerjakan kemarin. Kita kembali lagi. Nah, sekarang kita kembali ke WhatsApp karena ada link riset di sana. Silakan diperhatikan untuk bagian ini formulir khusus mengajukan riset perencanaan kinerja. Bapak Ibu merespon informasi formulir riset pengelolaan kinerja. Betul bahwa formulir tersebut merupakan formulir yang dikeluarkan oleh tim PMM. Jadi yang bisa meriset itu hanya tim PMM saja. Terus sebelumnya kami ingin mengingatkan kembali agar Bapak Ibu guru dapat melakukan pengisian perencanaan pengelolaan kinerja dengan hati-hati agar tidak perlu melakukan langkah riset lagi. Nah, karena saya tadi sudah mengisi 32 poin itu ingin saya riset. Jadi untuk menaikkan poin ya kita akan melakukan riset di bagian ini. Jika memang sudah terlanjur dan disetujui kepala sekolah dan ada hal-hal yang ingin diubah, maka harap membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan berikut ini. Nah, jadi ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya adalah mengajukan riset pengelolaan kinerja dapat dilakukan jika statusnya sudah disetujui oleh kepala sekolah. Nah, jadi yang kita rencana hasil kerja yang kita isi kemarin itu sudah disetujui oleh kepala sekolah, baru kita bisa meriset. Kalau belum disetujui oleh kepala sekolah, cukup kita edit di akun kepala sekolah saja. Nomor 2, formulir yang kami berikan ini langsung melakukan riset, bukan edit, sehingga yang telah diisi akan dihapus dan dikembalikan ke nol. Jadi setelah kita riset, ya yang kita ajukan kemarin ke yang sudah disetujui kepala sekolah itu akan berisi nol kembali. Jadi seperti kita masuk awal lagi ke kinerja pengisiannya. Terus masa tunggu riset hanya 3 hari kerja. Jadi setelah kita riset hari ini, 3 hari kemudian baru akan ada di PMM itu untuk kekosongan atau kembali ke bagian awal kita pengisian kinerja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian link. Nah, kalian lihat di sini Anda sudah menjawab. Jadi tadi saya sudah meriset ulang rencana hasil kerja saya karena itu sudah ada jawaban ini. Anda sudah menjawab. Jadi pada saat meriset nanti kalian akan diarahkan untuk mengisi email
Belajar ID dan NIP. Jadi silahkan isi lalu dikirim. Selanjutnya nanti kalian akan diarahkan ke laman ini. Nah, jadi sebelum kalian kembali ke laman ini, karena ini sudah saya riset, jadi kalian harus perhatikan email belajar ID kalian itu sudah tertulis dengan benar dan juga NIP kalian sudah tertulis dengan benar, karena setelah satu kali riset kalian tidak bisa lagi mereset rencana hasil kerja kalian ini untuk kedua kalinya, karena batasnya hanya satu kali riset saja. Perhatian, nah ada kata-kata di situ. Proses riset akan dilakukan selama 3 hari. Jadi kita hanya akan mengetahui kalau riset kita itu berhasil atau tidak di PMM setelah 3 hari ke depan. Nah, jadi pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan berikut sebelum melanjutkannya. Sudah saya katakan dari awal tadi kalau riset ini hanya berlaku untuk satu kali saja. Jangan sampai salah pengisian untuk bagian email belajar ID dan juga NIP kalian. Dan juga pengelolaan riset ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain karena kita harus login ke bagian ID belajar kita masing-masing dan juga ke PMM masing-masing. Jadi setelah 3 hari kerja kita harus memantau ke bagian aplikasi PMM lagi, buka lagi pengelolaan kinerja. Nanti kalau riset kita berhasil, jadi di sana nanti akan kembali seperti sedia kala sebelum kita mengisi e-kinerja. Nah, jadi seperti itulah cara meriset poin yang atau kalau ada kesalahan-kesalahan pemilihan dalam pengisian e-kinerja ini. Jadi jangan sampai salah pengisian email belajar ID dan juga NIP kalian. Dan juga pengajuan riset ini hanya berlaku sampai 25 Januari 2024. Setelah tanggal 26 Januari, riset ini akan ditutup. Jadi, kalau kalian ingin meriset hasil kinerja di PMM itu, batas waktunya hanya tanggal 25. Jangan sampai ketinggalan karena tanggal 26 riset ini sudah ditutup oleh tim PMM.